Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marcella Febriani, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Majapahit. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah politik dan hukum agraria dengan tema pembaruan hukum dalam rangka pembaruan agraria di Indonesia pasca reformasi di bawah bimbingan dosen pengampu Dr. Ahmad Hasan Afandi, SIP MSI. Saya memilih tema ini karena persoalan agraria di Indonesia sampai sekarang masih menjadi isu yang penting. Masalah tanah bukan hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga menyangkut kesejahteraan masyarakat, kekuasaan, bahkan konflik sosial. Pembaruan hukum agraria pasca reformasi. Dijelaskan bahwa reformasi tahun 1998 menjadi awal perubahan kebijakan agraria di Indonesia. Sebelumnya, pada masa Orde Baru, kebijakan tanah lebih banyak digunakan untuk kepentingan pembangunan dan investasi besar. Akibatnya, banyak masyarakat kecil, terutama petani, mengalami kesulitan mendapatkan akses tanah untuk dikelola. Karena itu, setelah reformasi, pemerintah mulai mendorong reforma agraria untuk menciptakan keadilan sosial. Reforma agraria sendiri adalah proses penataan kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah agar lebih adil bagi masyarakat. Tujuan utamanya yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menyelesaikan konflik agraria. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan UU-PA tahun 1960 yang menyatakan bahwa tanah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kondisi agraria di Indonesia. Walaupun reformasi sudah berjalan cukup lama, kondisi agraria di Indonesia masih memiliki banyak masalah. Pertama yaitu ketimpangan penguasaan tanah masih tinggi karena sebagian besar lahan produktif masih dikuasai oleh perusahaan besar. Yang kedua, konflik agraria masih sering terjadi baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah. Yang ketiga, adanya tumpang tindih regulasi antara aturan pertanahan, kehutanan, dan investasi sehingga sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya terdapat TAP MPR nomor 9 tahun 2001 yang menjadi dasar penting pembaruan agraria pasca reformasi. Isi utamanya yaitu negara harus melakukan penataan penguasaan tanah secara adil serta menyelesaikan konflik agraria. Menurut saya, TAP MPR ini penting karena negara mulai mengakui adanya ketidakadilan agraria yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yaitu program reforma agraria. Pemerintah kemudian menjalankan reforma agraria melalui beberapa program. Yang pertama yaitu redistribusi tanah, yaitu pembagian tanah kepada masyarakat. Yang kedua yaitu sertifikasi tanah untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum. Kemudian ada penyelesaian konflik agraria dan modernisasi pelayanan pertahanan melalui digitalisasi. Program-program ini sebenarnya cukup baik, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan. Pasca reformasi, hak masyarakat adat mulai mendapatkan perhatian lebih besar. Salah satunya yaitu adalah putusan MK nomor 35 tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Putusan ini penting karena memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat atas wilayah tradisional mereka. Jika dilihat secara kritis, reforma agraria di Indonesia masih belum sepenuhnya berhasil. Karena sampai sekarang reforma agraria lebih banyak fokus pada pembagian sertifikasi tanah dibanding perubahan struktur penguasaan tanah. Selain itu, kepentingan investasi juga masih sangat kuat sehingga sering menimbulkan konflik lahan baru. Kemudian, penyelesaian konflik agraria juga masih berjalan lambat karena adanya mafia tanah dan data pertanahan yang masih belum sinkron. Dampak reforma agraria.
Reforma agraria memiliki dampak positif seperti meningkatnya kepastian hukum dan legalitas tanah masyarakat. Namun, di sisi lain masih ada dampak negatif seperti konflik agraria yang terus-menerus terjadi, ketimpangan penguasaan tanah, dan kerusakan lingkungan akibat ekspansi industri. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria masih membutuhkan banyak perbaikan. Kesimpulannya yaitu, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa reforma agraria merupakan upaya negara untuk menciptakan keadilan sosial dan penguasaan tanah. Pemerintah memang telah melakukan berbagai pembaruan hukum agraria, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan. Karena itu, reforma agraria ke depan harus lebih berpihak kepada masyarakat kecil seperti petani dan juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembaruan hukum agraria pasca reformasi di Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya reforma agraria dalam menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya, Marcella Febriani, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Majapahit. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.